permasalahan pembagian bansos bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Terlebih dalam situasi pandemi saat ini, membuka peluang besar bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyelewengkan bantuan sosial untuk masyarakat. Nah, alasan mengapa permasalahan ini menjadi konkret bagi masyarakat adalah karena dampak bansos yang tepat sasaran semakin mempersulit masyarakat, terlebih lagi dengan adanya kasus korupsi yang dilakukan para pejabat negara. Masyarakat yang harusnya juga menerima sembako menjadi hanya menerima uang saja yang pembagiannya pun tidak dilakukan secara tepat waktu. Nah, hal tersebut pula membuat perspektif masyarakat terhadap program pembagian bansos menjadi negatif. Lalu, seperti apa sih pembagian bansos yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Mari kita simak video berikut ini. Mana nih Bu Yanti nggak datang-datang? Keburu orang-orang pada lihat nih. Bantu saya ya Bu ya? Iya, ini Bu. Nomor 100 ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bu, lumayan nih dapat bakso nih. Terima kasih ya. Ibu itu kok dapat bantuan sosial? Bukannya dia orang kaya? Tangannya aja di mana-mana. Kok dapat bantuan sosial sih? Aneh-aneh aja sih tuh yang kasih. Waduh, sirik aja tuh orang. Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan 5 solusi untuk mengatasi penyaluran dana bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Yang pertama, di mana kementerian maupun pemerintah daerah harus melakukan survei lapangan atau pendataan di lapangan. Namun data tersebut juga tetap merujuk kepada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Lalu, jika ditemukan ketidaksesuaian, maka dana bantuan sosial dapat tetap diberikan kepada penerima dengan data penerima yang baru harus tetap dilaporkan kepada Dinas Sosial untuk melakukan perbaikan data di pusat data. Yang kedua, begitupun sebaliknya, jika penerima bantuan terdaftar di DTKS, tetapi fakta yang ada di lapangan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, maka data dari penerima bantuan tersebut harus dilaporkan kepada pusat data untuk melakukan perbaikan DTKS. Yang ketiga, untuk memastikan kevalidan data penerima bansos, maka harus dilakukan pengumpulan data di lapangan dan disesuaikan dengan nomor induk kewarganegaraan serta pencatatan sipil setempat. Yang keempat, kementerian dan pemerintah daerah harus menjamin keterbukaan akses data penerima bantuan, realisasi bantuan, dan anggaran yang tersedia kepada masyarakat umum sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial. Yang kelima, pemerintah perlu mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial. Untuk itu, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang murah, mudah, dan dapat segera ditindaklanjuti.
Amsal 21 ayat 15, melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Keadilan harus dimiliki oleh semua orang. Keadilan akan menjauhkan kita dari perpecahan. Oleh karena itu, tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah implementasi iman Kristen secara nyata. Dan pencapaian ini harus didasarkan pada pemahaman yang paling dasar, yaitu natur manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga semua orang Kristen harus menjadi agen dalam pencapaian tujuan ini. Orang Kristen harus memahami harkat dan martabatnya di hadapan Allah dengan benar, sehingga memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik di depan Allah dan juga di depan hukum. Kita sebagai generasi penerus bangsa, pemuda dan pemudi yang tangguh berperan besar dalam mengedukasi masyarakat. Melalui video ini, kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa dalam menyalurkan bantuan sosial pun kita tetap menjalankan Pancasila. Masyarakat umum harus memantau penyaluran bantuan sosial dengan melaporkan jika terdapat pelanggaran pembagian bantuan sosial. Mari kita hidup dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan menjadi masyarakat yang bijaksana. Indonesia tangguh.